Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok kami yang berjudul Akuntansi Tingkat Harga Umum. Kelompok kami beranggotakan Dewi Anggraini dengan akhiran 414, Amelia Permata dengan akhiran 415, Suatu Nasana dengan akhiran 426, Zakia Salsabila dengan akhiran 429, Santi Miftahul Thoibah dengan akhiran 431, dan Aurelia Husnur Aziza dengan akhiran 464. Baik, saya akan menjelaskan mengenai penyajian kembali tingkat harga umum dari laporan keuangan biaya historis. Dalam akuntansi biaya historis, asumsi yang mendasari adalah bahwa satuan moneter dianggap stabil. Artinya, laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis tanpa memperhatikan perubahan daya beli uang. Namun, kenyataannya daya beli mata uang seperti dolar atau rupiah senantiasa berubah akibat inflasi atau deflasi. Akibatnya, laporan keuangan historis tidak lagi mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya, terutama dalam periode inflasi yang tinggi. Tingkat harga umum mengacu pada daya beli satuan moneter terhadap barang dan jasa secara keseluruhan. Penurunan daya beli uang berarti bahwa dengan jumlah uang yang sama, entitas tidak lagi dapat memperoleh barang atau jasa sebanyak sebelumnya. Baik, yang selanjutnya yaitu indeks harga dan pengukuran inflasi. Perubahan daya beli uang diukur menggunakan angka indeks harga. Indeks harga adalah indikator statistik yang menunjukkan perubahan harga rata-rata sekumpulan barang dan jasa dalam suatu periode waktu tertentu. Umumnya, tahun dasar digunakan sebagai tolak ukur untuk perbandingan, yaitu indeks sama dengan 100, dan perubahan harga dari tahun ke tahun diukur relatif terhadap tahun dasar tersebut. Beberapa indeks harga yang sering digunakan, yang pertama yaitu indeks harga konsumen, kedua indeks harga produsen, dan yang ketiga indeks implisit PDB. Tujuan penyajian kembali. Penyajian kembali atau restatement, laporan keuangan dalam satuan daya beli umum memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, menyajikan laporan keuangan yang lebih realitas. Dengan mempertimbangkan perubahan daya beli, laporan keuangan dapat mencerminkan nilai sebenarnya dari aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Ini membantu dalam memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan. Yang kedua, menghindari distorsi akibat perubahan nilai moneter. Perubahan nilai moneter akibat inflasi atau deflasi dapat menyebabkan distorsi dalam laporan keuangan jika tidak disesuaikan. Penyajian kembali laporan keuangan membantu menghindari distorsi ini dan memberikan informasi yang lebih akurat. Yang ketiga, memberikan informasi yang lebih relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Dengan menyajikan laporan keuangan dalam satuan daya beli umum, informasi yang diberikan lebih relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Ini juga membantu investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya dalam membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, mengukur keuntungan dan kerugian akibat inflasi terhadap aset dan kewajiban moneter. Penyajian kembali laporan keuangan memungkinkan perusahaan untuk mengukur dampak inflasi terhadap aset dan kewajiban moneter. Ini membantu dalam memahami bagaimana inflasi mempengaruhi posisi keuangan perusahaan dan dalam membuat strategi untuk mengelolanya. Langkah-langkah penyajian kembali jumlah biaya historis ke dalam satuan daya beli umum. Yang pertama, dapatkan satu kumpulan lengkap laporan keuangan biaya historis. Yang kedua, tentukan dan dapatkan satu indeks tingkat harga umum yang dapat diterima di mana data dari angka-angka indeks yang ada mampu mencakup umur dari pos tertua yang terdapat di dalam neraca. Yang ketiga, klasifikasi setiap pos di neraca sebagai pos moneter atau non-moneter. Yang keempat, lakukan penyesuaian terhadap pos-pos non-moneter dengan menggunakan satu faktor konversi untuk mencerminkan tingkat daya beli umum saat ini. Yang kelima, hitunglah keuntungan dan kerugian tingkat daya beli umum atau tingkat harga umum yang muncul dari kepemilikan atas pos-pos moneter. Selanjutnya, penyesuaian terhadap pos-pos khusus akibat perubahan tingkat harga umum. Yang pertama adalah perlakuan terhadap pos-pos moneter. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui keuntungan atau kerugian akibat perubahan tingkat harga umum. Jumlah pos-pos moneter secara nominal tetap, karena biasanya ditetapkan dalam kontrak tanpa mempertimbangkan perubahan yang terjadi pada tingkat harga umum. Oleh sebab itu, pos-pos moneter dapat mengalami keuntungan atau kerugian daya beli karena adanya perubahan tingkat harga umum. Secara lebih khusus, jika harga-harga mengalami kenaikan atau inflasi, aktiva moneter seperti kas atau piutang kehilangan daya beli sehingga diakui sebagai kerugian tingkat harga umum. Kewajiban moneter seperti utang mendapatkan daya beli sehingga diakui sebagai keuntungan tingkat harga umum. Lalu, jika harga-harga mengalami penurunan atau deflasi, aktiva moneter justru mendapatkan daya beli yang diakui sebagai keuntungan tingkat harga umum. Kewajiban moneter kehilangan daya beli yang diakui sebagai kerugian tingkat harga umum. Accounting Research Study nomor 6,
APP nomor 3 dan draft exposure dari FSP serta CICA menyatakan bahwa keuntungan atau kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan. Hanya kerugian tingkat harga umum yang seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan. Keuntungan tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Baik keuntungan maupun kerugian tingkat harga umum seharusnya diperlakukan sebagai pos modal. Seluruh keuntungan dan kerugian tingkat harga umum seharusnya dimasukkan ke dalam pendapatan berjalan, dengan pengecualian untuk keuntungan dan kerugian atas kewajiban jangka panjang baru diakui saat direalisasikan melalui penebusan kembali, dan keuntungan dan kerugian dari pos-pos dalam ekuitas pemegang saham, misalnya saham preferen, berkarakteristik moneter. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai perlakuan pos-pos non-meter dan ekuitas pemegang saham. Pos-pos non-meter disajikan kembali menurut tingkat daya beli umum saat ini dengan mengalihkan biaya dari pos yang dilaporkan dalam keuangan biaya historis dengan faktor konversi berikut ini, yaitu indeks tahun berjalan dibagi indeks ketika pas non-meter diperoleh. Nah, penyajian kembali ekuitas pemegang saham dengan pengecualian untuk saldo laba ditahan adalah sama dengan penyajian kembali pos-pos non-meter. Modal awal yang diinvestasikan akan dikalikan dengan faktor konversi berikut, yaitu indeks tahun berjalan dibagi indeks ketika modal diinvestasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembedaan moneter dan non-moneter. Untuk yang sebelah kanan adalah kolom untuk non-moneter, yang sebelah kiri adalah kolom untuk moneter. Yang pertama, saham preferen yang dicatat dalam jumlah yang sama dengan nilai likuidasinya dalam jumlah tetap atau harga kembali menjadi moneter. Kemudian untuk yang non-moneter, saham preferen yang dicatat dalam jumlah yang kecil daripada likuidasinya dalam jumlah tetap menjadi non-moneter. Kemudian yang kedua adalah tidak diklasifikasikan pajak penghasil tangguhan untuk moneter. Kemudian pengklasifikasian pajak penghasilan tangguhan untuk non-moneter. Kemudian yang ketiga, mata uang asing dianggap serupa dengan pos-pos mata uang domestik, maka mereka adalah pos-pos moneter. Kemudian untuk mata uang asing yang dianggap sebagai komoditas, maka merupakan pos non-moneter. Yang keempat adalah utang jangka panjang dalam mata uang asing dinyatakan dengan menggunakan kurs penutupan. Ini untuk moneter. Kemudian utang jangka panjang dalam mata uang asing dinyatakan dengan kurs historis adalah non-moneter. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah utang yang dapat dikonversi ketika harga pasar dari saham berada di bawah harga konversi. Ini untuk moneter ya. Untuk yang non-moneter adalah utang yang dapat dikonversi ketika harga pasar dari saham berada pada atau di atas harga konversi. Begitu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai indeks-indeks harga. Yang pertama yaitu rumus-rumus indeks harga. Ada beberapa, yaitu pertama ada rumus Less Payers yang mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotannya itu adalah dengan jumlah komoditas pada periode dasar. Yang kedua yaitu rumus PSC, yaitu mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotannya adalah jumlah komoditas dari periode berjalan. Yang ketiga yaitu rumus bobot tetap yang mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu jumlah tertimbang dari harga-harga periode berjalan dibagi dengan jumlah tertimbang dari harga-harga periode dasar, di mana pembobotannya itu adalah jumlah komoditas rata-rata periode. Dan yang keempat yaitu rumus Fisher yang mengasumsikan bahwa indeks harga adalah suatu rata-rata geometrik dari rumus Repplier dan PSG. Selanjutnya yaitu pilihan indeks tingkat harga umum. Yang pertama, indeks harga konsumen yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja AS. Yang kedua, indeks harga grosir yang dikeluarkan oleh Biro Statistik Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja AS, serta indeks biaya konstruksi komposit yang dikeluarkan oleh Divisi Industri Konstruksi, Jasa Administrasi Bisnis dan Pertahanan dari Departemen Perdagangan AS, serta deflator harga implisit PNB atau Produk Nasional Bruto yang dikeluarkan oleh Kantor Ekonomi Bisnis dari Departemen Perdagangan AS.
Argumentasi yang mendukung akuntansi tingkat harga umum. Laporan keuangan yang tidak disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum meliputi beragam jenis aktiva dan klaim yang disajikan dalam nilai dolar dengan daya beli yang berbeda. Akuntansi biaya historis konvensional tidak mengukur pendapatan secara benar akibat pencocokan dolar dari ukuran yang berbeda pada laporan laba rugi. Akuntansi tingkat harga umum relatif mudah untuk diterapkan. Lalu selanjutnya, akuntansi tingkat harga umum juga memberikan informasi yang relevan bagi manajemen dan juga penggunanya. Sedangkan untuk argumentasi yang menentang akuntansi tingkat harga umum antara lain, kebanyakan studi-studi empiris menunjukkan bahwa kaitan informasi tingkat harga umum itu lemah atau tak berterima umum. Lalu perubahan tingkat harga umum hanya memperhitungkan perubahan pada tingkat harga umum saja dan tidak memperhitungkan perubahan yang terjadi pada tingkat harga yang khusus. Lalu dampak inflasi akan berbeda-beda antar perusahaan. Dan terakhir, biaya pengimplementasian akuntansi tingkat harga umum dapat melebihi dari keuntungannya.